البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babul hadiya asyar, bab yang ke-11, babus sholati bi ghairi rida, salat tanpa memakai rida, tanpa memakai selendang. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah pembahasan bahwasannya hukumnya adalah boleh. Ini bukan masalah utama, tapi sekedar boleh. Kalau kita memiliki kain pelikat, kain sarung, dan ada selendang, apakah wajib memakai selendang? Hukumnya tidak wajib, tapi memang lebih utama, lebih baik. Sebagaimana telah kita lewati pembahasan ini di dalam hadis yang ke-352, 353 dan seterusnya. Ya, hadis ini terulang. Baik. Masalah boleh-boleh, tetapi memang apa? Sangat digalakkan kain pelikatnya itu, kain sarungnya lebar, boleh sampai ke leher, boleh menutup sebagian dari bahunya, pundaknya. Alal khilaf, apakah wajib atau mustahab menutup sebagian pundak itu, tapi minimalnya adalah mustahab. Intinya apa? Pakai selendang itu tidak wajib. Kita baca hadisnya. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sab'un ba'da salasimi'ah, 370. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsana ibnu Abil Mawali an Muhammad ibn al-Munkadir qala dakhaltu ala Jabir bin Abdillah, saya masuk menemui Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu wa huwa yusalli fi saub, dalam keadaan beliau tengah sholat di dalam satu pakaian, multahifan bih, yaitu beliau berselimutkan dengan pakaian tadi, waridauhu maudhu', dalam keadaan selendangnya itu diletakkan di suatu tempat. Falamman saraf, tatkala beliau berpaling, yaitu sudah salam, qulna, kami bertanya, ya Aba Abdillah, tusalli waridauka maudhu', apakah Anda sholat dalam keadaan selendang Anda yaitu diletakkan di tempat yang lain, tidak memakai selendang? Qala na'am, ya. Ahbabtu an yarani al-juhalu mislukum, saya memang ingin agar orang-orang jahil seperti kalian melihatku. Bahasanya keras. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha, saya melihat Rasulullah SAW melihat sholat seperti ini. Ya, dia jadi imam dan dia sahabat, dia jadi imam nih, Jabirnya. Dohirnya sholat sendiri. Saya masuk dalam keadaan Jabir sedang sholat sunnah di dalam rumahnya. Baik, boleh jadi apa pembantunya sudah mengizinkan masuk. Ini biasa, mungkin ini jam ada kelas barangkali atau apa. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abdillah. Beliau adalah Abdul Qasim al-Uwaisi al-Madani, siqatun yukhti. Asalnya siqah, cuma ya ada kekeliruan tapi tidak parah. Baik. Qala haddatsana Ibnu Abil Mawali, beliau adalah Abdurrahman, kalau nggak salah adalah At-Taimi, ana lupa tentang bagaimana, tapi tidak disebutkan kunyah beliau, dan beliau siqah. Untuk kepala kan ingat, tidak untuk kepala. Tidak, untuk biasanya untuk selendang, untuk bahu, pundak, atau untuk leher. Kalau di Yaman musim dingin, untuk tutup leher, tutup hidung sekalian, selendang dia. Pakai baju lah. Dia nggak pakai baju. Iya. Oh, tutup ya. Sampai ikat saja. Iya, ini Jabir mencontohkan. Begitu. Dia sholat tanpa pakai baju lagi. Tak. Ini sekedar apa? Mencontohkan minimal seperti itu pun, yaitu sudah sah. Kemudian siapa? An Muhammad ibn al-Munkadir, beliau Abu Abdillah Muhammad ibn al-Munkadir At-Taimi Al-Madani, dan beliau ini min ibari tabi'in, belajar kepada Jabir, belajar pada Aisyah dan sejumlah sahabat yang lain. Makanya beliau memang biasa keluar masuk ke para sahabat, memang sangat terkenal Muhammad ibn al-Munkadir ini. Beliau mengatakan dakhaltu ala Jabir,
Dohirnya ini cerita tentang saya saja. Tapi setelah kita lewati riwayat-riwayat yang lain yang masuk juga sejumlah murid memang. Baik. Wa huwa yusalli, Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah Al-Madani Al-Khazraji, salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam keadaan beliau sholat, kata sebagian pensyarah, yaitu sholat sunnah di rumahnya. Memang beliau sengaja ingin mengajari ini. Ini menunjukkan boleh seorang guru itu mengajari orang lain, bukan maksudnya riya. Kita lihat hadisnya, saya ingin orang seperti kalian melihat saya. Oh, ini riya kan? Bukan, niatnya adalah ingin mengajari murid atau menguji, mencabar murid. Dan ini hadis tentang seperti ini banyak. Boleh seorang guru itu mencabar murid untuk mengetahui seberapa pemahaman dia dan sebagainya. Fi saubin, dalam satu pakaian, disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu memakai izar, yaitu kain pelikat, sarung. Multahifan bih, yaitu berselimutkan, menunjukkan beliau menutupi bahunya. Dalam riwayat yang lain beliau menjadikan kain pelikatnya itu diikatkan ke leher. Oh begitu. Iya. Ada fashion dan semua. Bukan itu simpel lah. Intinya penting apa? Menutup aurat bawah dan sampai ke leher. Nah, disyaratkan oleh para ulama ini apabila kain pelikatnya lebar. Untuk apa? Boleh sampai ke leher. Dijelaskan juga oleh para ulama menunjukkan boleh sholat memakai satu pakaian walaupun ada pakaian yang lain, kata Al-Hafidh. Walaupun kata beliau jelas yang lebih utama memakai pakaian yang lebih lengkap, tapi ini sekedar menjelaskan hukum bahwasanya seperti ini boleh dan tidak sekedar darurah. Memakai satu pakaian itu boleh dalam waktu sholat, bukan sekedar darurah. Karena sekarang beliau tidak darurah, ada kain yang lain, kain selendang. Kalau kita pakai kain itu ikat, ini sunnah. Iya. Ini masih lagi diterima. Masalah sah, iya. I saw the prophet offering salat like this. Ikat. Iya, betul. Prophet. Tak payah pakai baju. Iya, Nabi pun melakukan itu. Oh, nampak badan tahu. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya agama Islam itu mudah. Tidak diwajibkan harus sekian lapis kain. Ini ajaran ini. Iya, hadis banyak. Disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, disebutkan ada seorang muhaddis yang sangat hebat dan sangat taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali melewati suatu hadis pasti akan mengamalkan itu. Nah, disebutkan oleh muridnya. Ini kalau kita lihat dari jadwalnya, ini nanti Syekh ini dia akan membacakan hadis masalah memakai sholat, bukan sholat, tapi Rasulullah SAW keluar rumah memakai kain pelikat dan rida. Ini paling dia akan berbuat itu. Ternyata betul. Ternyata di hari itu juga gurunya itu pakai kain pelikat dan pakai selendang. Karena biasanya pakai jubah, pakai apa? Ingin mencontoh Nabi, walaupun sekali-sekali, tidak terus-menerus. Karena saking setianya pada hadis, ingin mengamalkan hadis, walaupun tidak terus-menerus. Malaysia jadi syukur. Dikatakan, oh ini mau haji, mau umrah. Tak apa, orang kadang berlatih di masjid-masjid pun untuk mengelilingi Ka'bah tiruan. Berlatih nggak apa-apa. Ikat itu. Yang penting ya bulu ketiaknya dibersihkan dulu biar tak malu. Perfume dia. Toyib. Warida'uhu maudu, dalam keadaan kain selendangnya itu terletak. Telah kita lewati dalam riwayat yang lain, maudu'un alal misjah, yaitu diletakkan di suatu tempat, yaitu apa? Kayu yang ada cabang-cabangnya. Sekarang di zaman sekarang sudah modern kan, ada penggantung-penggantung itu. Di masa lalu kayu yang bercabang untuk ditegakkan. Nah, nanti kain-kain ditempel, jadi gantung-gantungkan di situ. Ini apa, eksotik. Falaman sorof, tatkala beliau sudah berpaling dari sholatnya, qulna ya Aba Abdillah, kami. Nah sekarang kami menunjukkan memang beliau tidak bersendirian. Berarti yang bertanya siapa? Dalam hadis ini Muhammad Ibnul Munkadir. Yang kedua telah kita lewati pembahasannya. Yang bertanya adalah Sa'id Ibnul Harith. Kemudian juga siapa lagi? Ubadah Ibnul Walid Ibnu Ubadah Ibnu Samit.
dari kalangan tabi'in semuanya, mereka pada bertanya, wahai Abu Abdillah, tusolli waridauka maudhu, apakah Anda sholat, yaitu hanya memakai satu kain semata, sementara selendang Anda tidak dipakai? Ini menunjukkan boleh seorang murid itu bertanya terhadap kerumitan, bertanya baik-baik, bukan langsung menyalah-nyalahkan. Kalau langsung menyalahkan, nah ini yang memang apa? Nanti timbul masalah. Tapi bertanya baik-baik, walaupun nampak gurunya salah, tapi cara mengingatkan dengan pertanyaan, nah itu diantara adabnya. Nah ini jahit, mereka semua bertanya, tidak langsung menyalahkan. Qal na'am ahbabtu an yaranil juhal. Maka Jabir mengatakan, ya, aku suka untuk orang-orang jahil mislukum seperti kalian melihatku. Kalau sekarang kita praktekkan, wah gurunya ganas, ini gurunya keras, suka nengking orang ini, sahabat aja bicara kayak gitu, murid sabar untuk dapat ilmu. Baik, dan gurunya jelas bukan bermaksud menghina murid, tapi terkadang memang cara guru mengingatkan murid memang terkadang apa? Buat telinga kita gatal, tapi harus sabar. Ya, biar pun mungkin sebelum mingguan, tak tahan. Iya, beliau mencabar siapa yang gatal untuk tanya ini. Kali orang bertanya takut. Boleh pakai apa? Cara bertanya dengan yang lebih baik. Apa ilmunya tentang masalah ini? Itu lebih baik. Beri kami ilmu tentang masalah ini. Memang apa? Orang boleh memahami dari sekedar bertanya gini pun pertanyaannya seakan-akan pengingkaran. Makanya kalau kita baca dalam Fathul Bari, Al-Hafidz memberikan faedah apa? Bolehnya menengking murid ketika murid itu mengkritik ulama. Nah, ini boleh jadi memang apa? Pertanyaan dengan gaya seperti ini pun membuat guru jadi marah, seakan-akan mengingkari si guru. Nah, kita pakai cara yang lain yang lebih halus. Beri saya ilmu tentang masalah ini, ya, itu lebih baik. Kemudian Jabir mengatakan, ini bukan dari pendapat saya pribadi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat seperti ini. Jabir mencontoh Nabi. Nabi ada pakaian yang lain, cuma apa? Boleh jadi sedang dicuci atau mencontohkan bahwasanya memakai satu kain pun boleh. Yang penting menutup aurat dan sampai menutup salah satu bahunya, pundaknya minimal. Walaupun tidak sampai darurah. Kalau darurah lebih boleh lagi, tidak masalah. Kesimpulannya apa? Sholat tanpa memakai rida itu sah. Masalah sahnya sah. Tentunya semakin menutup aurat, semakin lengkap penutupnya, semakin bagus. Allah Ta'ala mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian. Jadi bukan sekedar menutup aurat, tapi menghiasi diri dengan pakaian-pakaian itu setiap kali datang ke masjid. Ya, tapi ini bagaimana? Jabir tidak ke masjid, dia sholat di rumah. Nah, ini masuk kepada keumuman. Rasulullah mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untuk saya bumi semuanya adalah sebagai masjid dan alat bersuci. Jadi secara umum semuanya adalah masjid. Intinya kalau hendak menghadap Allah, memakai perhiasan sebagus mungkin. Tapi masalah boleh aja, tanpa memakai rida boleh. Ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.